Karena nggak ada yang menjamin. Nggak ada yang menjamin, nggak ada yang yakin. Muter lagi nanti kalau begitu. Bukan itu. Oke, apa itu? Takut? Iya. Takut dituntut. Tapi saudara tahu, satu-satunya buku yang mengatakan kata pasti itu cuma Alkitab. Yohanes 10:28, Yohanes 11 ayat 11, dan Ibrani pasal 6. Di 3 ayat itu ada kata pasti. Pasti. Lagi sekali Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 11 ayat 11, mau cari dulu, silakan. Terus Ibrani pasal 6. Saya nama ayatnya lupa. Dikatakan pasti bagian terakhir gitu. Yohanes 10 ayat 28, silakan dibaca. Yang kekal kepada mereka dan stop, bacanya kurang kuat. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Untuk berapa lama? Dan tidak ada seorang pun bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada yang pernah berkata pasti. Yohanes 11 ayat 11. Oh, bukan, coba ada kata pasti nggak di situ? Nggak ada. Berarti saya lupa di pasal berapa ya? Nanti cari sendiri di rumah. Yesus berkata pasti. Oh, ada, lu kok tertawa? Oh, Kisah Rasul 27. Maaf. Waktu Paulus meyakinkan orang-orang itu di atas kapal itu, semua kita pasti selamat, tidak ada yang binasa kecuali kapal ini. Itu ayat 20 berapa nanti saudara cari? Ayat berapa? 20 berapa Kisah Rasul 27? Ayo coba ayat 23, 24 coba lihat. Ada tidak? Atau 19an, saya lupa. Berapa? 31 21. Bacakan apa bunyinya? Ayo 21. Mereka beberapa tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah. Ya, berdirilah Paulus ya. Dan berkata, yang lain ikut baca, jangan diam saja. Ayo. Oh, bukan yang itu. Oke, ada kalimat yang berikut lagi. 25. Oh, terima kasih Siska. 25, coba baca bareng. 1, 2, 3. Tambahkanlah itu saudara-saudara. Ya. Aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan. Ini yang luas. Semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan Yahweh kepadaku. Saudara kembali ke 21. Paulus waktu berangkat, coba baca dulu ayat 1-nya, pasal 27. Ada kalimat apa? Itu menarik sekali. Kalimat pertama ayat 20, pasal 27 ayat 1 bunyi apa? Setelah diputuskan bahwa kami akan stop. Wih, dengarnya keren, berlayar ke Italia. Jangan bilang turis jalan-jalan terus shopping ke Italia, amas. Tapi sebagai apa dia? Ayo baca selanjutnya sebagai. Nah, ini tahanan narapidana, bukan belanja di sana shopping ke Italia. Lalu Paulus diserahkan kepada siapa? Julius, perwira apa? Dari pasukan Kaisar. Jadi di kapal itu ada 2 pemimpin, 1 kapten kapal nakoda, 2 jenderal Julius. Tapi aneh ketika masalah datang di atas kapal itu, ayat 21 ada kalimat, aku menasehatkan kamu. Berarti siapa berubah jadi pemimpin? Ini yang luar biasa. Kemana 2 orang itu? Mabuk laut. Karena 14 hari 14 malam mereka terombang-ambing, tidak lihat matahari. 2 minggu, saudara. Mabuk semua, nggak berdaya. Paulus jadi pemimpin di situ. Jadi penyelamat di situ. Maka itu dunia menanti kepastian, katakan amin. Nanti Ibrani 6 baca sendiri ya, di rumah cari, nggak ketemu awas. Pasal 6 nanti Ibrani. Pasti ada jaminan yang pasti. Maka itu saudara, kalau saudara menyampaikan kebenaran, nggak harus khotbah, nggak harus ngomong ayat, tidak harus. Tapi sampaikan firman dengan hidup kita. Yakinkan setiap orang. Maka itu seharusnya bukan Mama Lawrence yang terkenal, harusnya gereja yang terkenal. Jadi jawaban buat dunia ini. Karena firman ini. Mari kita kembali ke Yesaya 2. Mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya. Yesaya 2:3. Jadi bangsa-bangsa sedang panik, nggak tahu jalan ke kiri ke kanan kemana sekarang ini. Seperti orang-orang dengan Paulus hari itu di atas kapal itu, panik. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, nggak ada jalan lain. Yesus adalah jalan.
Tidak ada seorang pun manusia pernah berkata akulah jalan kecuali Yesus. Tidak ada di dunia ini. Saudara, tahun 79 bersama Yeremia almarhum, kami pernah membuat acara diskusi mahasiswa seluruh PMK, ya, perusahaan mahasiswa Kristen, kampus-kampus swasta dan negeri di Surabaya. Kami buat acara di kampus Widya Mandala, kampus Katolik di Jalan Dinoyo waktu itu. Nah, diskusi, Yeremia itu orang hebat sekali. Giliran saya menyampaikan makalah. Saya bicara tentang masa depan anak-anak muda bagaimana. Waktu sesi tanya jawab mengagetkan. Ternyata ada orang mahasiswa dari IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Begitu dia mengenalkan namanya, sudah nama Arab, lalu nyebut dari kampus IAIN. Saya lihat panitia panik. Kenapa bisa di sini? Lalu saya tenangkan, karena itu bagian saya. Tenang, kita bersyukur ada saudara kita. Saudara, saya yakinkan Islam dengan Kristen itu satu bapak lain mama. Kan dari Abraham. Mau jadi tenang, jadi nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Waktu saya minta lanjutkan, saya yang terpukul. Dia bertanya gini, Bapak penceramah, maafkan saya tapi saya harus ngomong apa adanya. Ternyata agama Kristen, agama yang paling sombong sedunia ini. Saya kaget. Dia ngomong banyak hal, terus dia nyebut dan tidak bisa toleransi. Ternyata dia nyebut Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan tidak seorang pun sampai ke surga kalau nggak lewat Yesus. Nah, kalau cuma lewat Nabi Isa dia berkata gitu, yang lain bagaimana? Sambil marah, bukan marah, emosi. Saya doa, Roh Kudus beri saya. Saya tahu Yeremia, dia bilang nggak mau suruh saya jawab. Saya nggak pernah ditanya seumur hidup seperti itu, nggak pernah ada persiapan. Dia masih nyerocos, saya berdoa, Roh Kudus beri saya hikmat, beri saya hikmat. Bagaimana jawab ini? Saudara, Roh Kudus luar biasa. Tiba-tiba diberi saya hikmat begini. Sudah selesai? Sudah cukup, saudara? Sudah. Baik. Sebelum saya jawab, saya beri perumpamaan. Seandainya di dunia ini ada sebuah perusahaan sabun mandi, lalu membuat iklan kan nggak ada yang larang, bukan? Mau pakai kalimat apa, mau pakai kata-kata lebay atau urusan yang buat iklan sana, betul nggak? Nah, yang diperbolakan begitu, misalnya gini, ada pabrik sabun berkata, inilah satu-satunya sabun di dunia. Apabila Anda memakai sabun kami, sekali mandi sampai mati nggak perlu mandi lagi. Loh, boleh nggak orang buat iklan begitu? Boleh, kenapa tidak? Urusannya. Nah, sekarang saya tanya, seandainya ada iklan sabun seperti itu, kira-kira semua kita mau coba nggak? Mau coba tidak? Wah, yang malas mandi makin seneng itu dengerin. Pasti mau untuk coba. Nah, kalau seandainya ada dua perusahaan sabun yang iklannya sama, kita buat apa? Milih perbandingan. Saya berkata, saudara, karena tidak ada satupun tokoh dan manusia di dunia ini yang pernah berkata, akulah jalan, dan gak ada orang sampai ke surga gak lewat dia. Ya sudah, saya coba. Seandainya ada dua, saya akan mikir. Jadi bukan sombong, karena memang dia itu jalan. Sama seperti orang yang punya pabrik sabun tadi. Kalau ada orang nggak mau beli juga nggak apa-apa. Betul tidak? Ya. Diam di akhirnya. Nah, saudara lihat, di dunia ini yang pernah berkata aku adalah jalan itu cuma Yesus Tuhan kita. Tidak ada orang lain. Maka itu kalau gereja, kata gereja bukan harus gedung, bukan harus kebaktiannya, bukan nama gerejanya apa. Gereja buat saya adalah pribadi kita masing-masing. Kalau kita sebagai gereja ditempatkan Bapa di surga pada akhir zaman ini di sebuah gunung, dan di tempatnya lagi di hulunya gunung-gunung dan di hulunya bukit-bukit, celakalah kita kalau kita nggak bisa jadi jalan buat orang-orang di sekitar kita. Mereka cari nasihat, mereka minta diajar, tolong sampaikan kepada kami hidup ini bagaimana. Ingat Daniel 12 ayat 3 tadi, jadilah bintang-bintang yang bisa menuntun banyak orang. Amin. Ayat 4, maaf, saya ulangi kalimat terakhir. Sebab dari Sion, ayat 3, pasal 2 kitab Yesaya, kalimat terakhir. Sebab dari Sion, dari gereja akan keluar apa? Pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem.
Saudara, itu sebabnya berhenti menjadi Kristen hanya merampok surga. Banyak nggak sadar kalau orang Kristen itu perampok surga. Dalam hal apa? Karena nggak ada yang menjamin. Nggak ada yang menjamin, nggak ada yang yakin. Muter lagi nanti kalau begitu. Bukan itu. Oke, apa itu?